Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi yang cerah ini, teman-teman pada semangat untuk konseling nih. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, masih kuat ya, Belum tahu masih ya. masih jam 8, masih pagi. Iya. Untuk kegiatan puasa hari ini teman-teman pada ngapain nih? Kuliah sih. Oh kuliah, belum libur? Oh belum, ya. Oh masih lama ya, ya sabar ya. Kita juga masih semuanya merasakan seperti itu. Gitu. Teman-teman, apakah sudah sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Sudah. Sudah. Apakah dengan teman yang sama? Konseling individu sih. Oh individu. Oh ini pertama kali kelompok. Iya. Oh gitu. Berarti belum ada yang kenal satu sama lain gitu? Iya belum. Oke, kalau gitu kita mulai perkenalan gitu ya. Mulai dari saya. Saya Diva Aulia, saya di sini sebagai konselor dan teman-teman di sini sebagai konseli. Diharapkan nantinya teman-teman di sini untuk aktif dalam memberikan pendapat gitu ya. Oke, kalau gitu mulai dari siapa nih perkenalan? Ada yang mau mengajukan diri? Iya. Oh, jadi udah kenal kan namanya? Oke, boleh. Silakan. Saya Rizkia dari Teknologi Ilmu Pendidikan. Oh, oke, baik. Teknologi Pendidikan maksudnya. Lagi pendidikan Mbak Rizky ya. Gitu. Iya. Oke, selanjutnya Mbaknya yang nunjuk. Saya Diva kok. Diva. Bukan Diva Aulia. Oh iya. Diva Sabita. Panggilannya dengan siapa? Bisa Bita, bisa Diva. Satu aja. Oke, Diva atau Sabita gitu ya. Selanjutnya Mbaknya. Saya Desnita, saya dari pendidikan matematika. Desnita pendidikan matematika. Mbaknya? Saya saya dari biologi. Oh biologi, wow, masya Allah ya FMIPA gitu. Kemudian teman-teman karena ini pertemuan pertama ya, walaupun tadi suasana udah nggak terlalu canggung, tapi saya harap teman-teman sini ada keterikatan batin gitu ya, ada makin akrab gitu. Kita kayaknya buat perkenalan lebih dalam lagi. Sebagai contoh nih, misalnya tadi kan saya perkenalkan dengan nama Diva. Kemudian teman-teman nanti perkenalan dengan nama panggilannya, lalu kasih tahu soal apa yang kalian suka dengan sesuai dengan abjadnya gitu, sesuai dengan abjad namanya gitu. Misalnya saya Diva dan karena nama saya depannya D, saya suka donat gitu. Dapat dipahami? Bisa. Oke, boleh dari siapa ya? Dari Mbaknya sini deh. Oke. Aku Desnita. Kesukaanku itu adalah apa ya? Apa ya Bu ya? Aku nggak tahu suka dulu sih. Harus buat kan, Bu? Harus. Oh, nggak harus buah. Apa aja yang kalian suka gitu? Iya. Saya suka musik. Dance. Oh, dance. Saya suka nonton dance-nya. Oke, baik. Gak dance-nya ya. Mbaknya yang baju pink? Berhubung saya ini bulan huruf depannya W, saya suka teman-teman tahu nggak Buffalo itu? Oke. Teman-teman tahu kali ini coba. Oke, habis buka nanti dicoba. Oke, selanjutnya? Kalau saya Rizkia, awalnya kan huruf R ya, jadi saya suka buat rambutan. Oke, rambutan. Jangan sampai mokel ya. Gak musim juga, Bu. Kalau saya apa ya? Bisa. Apa ya? Saya bidadari Bu. Oh, gitu. Oke. Wow, ternyata namanya Belum, Bu, dia belum nyebutin kesukaannya. Apa? bukan bidadari. Oh, itu bukan kesukaannya Mita. Bukan langgan. Harus ada. Apa ya?
Saya suka bakwan. Oke, bakwan. Itu makanan sejuta umat Indonesia gitu ya. Oke, karena tadi sudah perkenalan singkat gitu dengan apa yang kalian suka, kemudian kita bisa melanjutkan sesi konseling ini. Saya harap teman-teman juga bisa fokus gitu ya. Karena ini sesi konseling kelompok untuk pertama kalinya, saya harap teman-teman untuk menjaga kerahasiaannya. Cukup sampai di sini saja, jangan sampai keluar gitu ya, jangan sampai walaupun kalian tidak mengenal satu sama lain, tapi kalian menceritakan itu, saya harap jangan sampai ya gitu. Kemudian untuk sesi konseling hari ini sekitar 20 menit, apakah cukup teman-teman? Insya Allah cukup ya. Kalau misalnya kurang juga nanti kita bisa mengadakan sesi selanjutnya seperti itu. Oke, dari teman-teman di sini apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Siap banget dong, harus siap gitu ya. Insya Allah. Oke, sebelumnya izin untuk mencatat ya teman-teman. Oke, mulai dari siapa dulu yang mau menceritakan masalahnya? Mbak Bidadari ya, oke, Mbak Bidadari, silakan. Kalau saya tuh akhir-akhir ini tuh saya kayak gampang nangis gitu loh Bu. Tapi saya nggak tahu penyebab pastinya apa. Cuma saya kayak ngerasa akhir-akhir ini tuh saya kayak apa ya, kayak penuh tekanan rasanya tuh. Karena kan kayak di akademik, non akademik, terus juga kayak dengan orang tua gitu. Jadi saya kayak ngerasa apa ya, banyak tekanan dari sana sini loh Bu. Kayak untuk melakukan banyak hal gitu kan, dan saya tuh juga kepikiran kayak ya, saya ngerasa saya tuh nggak enak sama orang tua gitu kan. Saya kayak membiayai saya tuh untuk kuliah dan segala macamnya nggak sedikit gitu. Jadi saya kayak kepikiran apa saya lebih kerja aja ya gitu kan. Terus tapi tuh ya gitu sama orang tua nggak dibolehin, sedangkan Oke, dari cerita Mbak Bidadari dari Mbak Bita ini, saya dengar kalau Mbak Bita ini ada tekanan gitu ya di akademik, terus itu juga dari lingkungannya gitu ya, dari gak mau membebankan orang tua, dari akademiknya juga kayak gimana nanti masa depannya seperti itu ya. Oke, saya memahami. Selanjutnya Mbak Rizkian. Kalau saya tuh sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya kayak sering nangis sama kayak Mbak Bita ya. Saya tuh kayak sering nangis hampir kayak tiap hari sebelum mau tidur tuh kayak kalau nggak nyetel lagu tuh pasti saya kayak langsung overthinking kemana-mana gitu kan. Nah saya tuh merasa kalau semua orang yang di sekitar saya sekarang tuh kayak nggak suka sama saya gitu. Karena setiap apa yang saya lakukan tuh kayak selalu salah gitu buat mereka. Ya buat saya merasa kepikiran. Oke, baik. Dari Mbak Rizkia tadi mengatakan sering overthinking gitu ya, merasa semua orang tuh tidak suka dengan Mbak Rizkia seperti itu. Oke, saya memahami dari cerita Mbak Rizkia. Selanjutnya boleh Mbak Wulan? Kalau saya sih dari tekanan-tekanan dulu ya Bu. Kan berhubung saya udah semester 4. Kan IPK di semester kemarin kan lumayan bagus gitu kan. Jadi saya tuh kayak ada rasa khawatir gitu kalau misal kayak jangan sampai lah IPK-nya. Jadi kayak kalau turun saya tuh pasti dimarahin sama mama gitu, dimarahin sama ibu. Jadi kayak ibu tuh kayak menuntut saya tuh kayak harus pulang terus baik. Jadi kayak bisa dibilang belajar di bawah tekanan. Oke, baik. Cukup ini ya, mengkhawatirkan Mbak Wulan sendiri ya, gimana nanti masa depannya gitu, tekanan akademik gitu. Baik, selanjutnya. Kalau saya sih kurang lebihnya hampir sama kayak Mbak Wulan. Khawatir teman-teman itu lebih ke saya tuh khawatirnya tuh pandangan orang-orang sebenarnya. Gimana nanti kalau saya tuh sering ngerasa kalau orang-orang tuh berpengaruh sama untuk saya di ya, gimana ya Bu ya, kayak mereka tuh saya rasa mereka tuh kayak mengharuskan saya untuk terlihat baik, terlihat rajin, terlihat
lebih pandai daripada mereka gitu loh. Tapi itu yang membuat saya dari rasa gimana ya, nggak nyaman gitu untuk Baik. Bisa dibilang ekspektasi orang ke Mbak Desnita gitu ya, membebankan Mbak Desnita. Oke, baik. Dari permasalahan yang teman-teman angkat ini, kira-kira nih dari kesepakatan kalian, siapa yang mau dibahas lebih duluan? Oh, Harusnya berambutan. Iya, saya ngomongnya bener-bener yang akhir-akhir ini tuh sampai overthinking. Oh gitu, oke, baik. Dari teman-teman nih mengatakan Mbak Rizkia nih, gimana Mbak Rizkia? kalau saya kalau saya sebenarnya maunya Mbak Bidadari ya Bu. Ya nggak apa-apa saya. Oke, nggak apa-apa ya. Mbak Bidadari biar besok aja gitu. Oke, silakan Mbak Rizkia, boleh dilanjutkan lagi. Ya jadi ini tuh memang saya semenjak saya di Malang gitu, saya tuh sebenarnya takut kan saya kan nggak ada teman gitu kan yang dari daerah saya kebetulan dari desa Probolinggo gitu, Kabupaten Probolinggo gitu kan. Nah, terus nggak ada teman gitu yang satu daerah atau satu sekolah yang kuliah di Malang ini, yang di UM ini, Bu. Jadi saya tuh sebenarnya udah kayak overthinking nanti saya bakalan ada teman nggak ya di sana gitu kan. Karena sahabat dekat saya juga itu di rumah gitu kuliahnya, maksudnya di daerah rumah gitu kan. Saya tuh udah takut gitu nggak punya teman. Terus saya udah kepikiran nanti saya bisa berhasil nggak ya di Malang gitu kan. Terus pas saya udah nyampe di Malang, saya mendapatkan teman. Tapi kayak apa ya? Saya tuh merasa jadi second choice gitu lah Ibu. Kayak eh, saya punyalah temen gitu kan, nggak banyak sih, tapi ya lumayan. Nah itu paling ya mereka ke saya kalau memang nggak ada yang satunya gitu. Kalau misalkan ya eh, dia mungkin nggak ada teman deketnya, jadi cuma tinggal saya, baru dia ke saya gitu. Ini nggak cuma di kampus doang, tapi kayak di tempat tinggal saya di kos gitu. Kan saya kan sekamar bertiga gitu. Nah itu mesti kayak gimana ya? Mereka tuh seringnya berdua gitu. Saya terabaikan gitu loh Ibu. Jadi kayak saya merasa tuh kayak saya tuh nggak pernah cukup gitu buat orang lain. Kayak mungkin ya saya juga kadang merasa menjadi beban buat mereka. Baik. Merasa menjadi beban. Beban seperti apa nih Mbak? Ya gimana ya, saya kan ibaratnya kan saya kan yang dari anggaplah yang dari kayak menengah ke bawah gitu lah kan. Jadi kayak apa ya Bu, saya tuh gimana ya, nggak tahu ya, saya pokoknya merasa menjadi paling beban di antara mereka karena kalau mereka ada apa-apa, entah itu pun acara kelas, itu pasti saya tuh nggak ikut gitu karena ya memang terhalang ekonomi juga. Terus saya takut nggak nyaman gitu di suasana yang ramai kayak gitu karena saya sejauh ini tuh kayak belum merasa benar-benar nyaman sama lingkungan sekitar. Oke, baik. Tadi Mbak Rizkia mengatakan kalau tidak ada teman dari desanya gitu yang di UM, jadi merasa takut, khawatir gitu, merasa seperti diri ini beban gitu ya. Oke, dari teman-teman, apa sih yang kepikiran dari teman-teman dari permasalahannya Mbak Rizkia ini? saya awalnya sih Bu. Nanti yang saya dengar tuh di lingkungannya ya. Menurut Mbak Rizka sendiri, namanya lingkungan yang paling nyaman untuk Mbak Rizka itu apa? Ya di lingkungan sekolah waktu SMA. Jadi apa ya, saya punya teman dekat, terus kayak saya gampang bersosialisasi. Mungkin karena memang satu daerah juga ya. Jadi apa ya, multikulturalnya itu dikit gitu. Masih dalam satu ya agak satu agama, maksudnya satu suku gitu kan. Kalau sekarang kan kayak udah beda-beda gitu kan. Terus kita dari daerah yang berbeda-beda, mungkin adat istiadat kita beda. Jadi kayak saya tuh kurang nyaman dan kurang bisa menyesuaikan diri. Sejauh ini kesulitan untuk beradaptasi sama teman-temannya Mbak Rizka itu ya, kampus atau di kosnya. Iya, ya kadang kita ada kalanya kita
akrab banget gitu. Tiba-tiba kayak saya didiemin. Kan saya kan tipe orang yang gampang kepikiran gitu ya Bu. Jadi ketika adalah satu manusia yang tiba-tiba kayak berubah, atau ketika saya ngajak ngobrol ternyata dia cuma jawab iya kali ya. Oh, nah itu kayak saya udah kepikiran gitu. Oh, ada salah apa ya? Kok dia jadi beda gini ya responnya gitu. Karena saya tuh nggak pernah kayak ketika orang cerita ke saya atau dia menginfokan sesuatu, saya tuh nggak pernah kayak iya kah? Nggak kayak gitu. Maksudnya saya mencoba untuk excited gitu. Kayak saya menghargai dia kalau dia cerita ke saya, tapi saya tidak mendapatkan yang sebaliknya. Oke. Kalau berarti ini Rizky tuh maunya kalau misalnya, maksudnya kayak apa yang aku kasih ya kamu kasih juga ke aku kayak gitu. Enggak juga sih, maksudnya ya gimana ya? Kita kan kayak udah dewasa gitu kan, harusnya kita tahu kan cara memperlakukan orang lain, maksudnya cara menghargai dia bercerita. Tapi saya juga nggak tahu memang teman-teman di pondok saya udah kayak gitu atau gimana gitu kan. Tapi saya sering kali bahkan satu anak ini ketika saya apa ya bercerita ke dia, dia tuh kayak cuma misalnya itu gitu doang, kayak emang kayaknya dia punya masalah pribadi gitu dengan saya. Tapi ketika saya sampaikan langsung kayak kalau misalkan saya ada salah ke kamu, saya minta maaf ya, dia cuma bilang nggak ada gitu doang. Nah dari ketikanya nggak ada itu kayak apa ya, harusnya kalau emang benar nggak ada kok, aku juga nggak pernah. Kalau udah beda kan kayak gitu, kita mahasiswa pasti bisa lah menafsirkan maksud dari ketikan itu gitu. Terus di awal juga Mbak Rizky juga mengatakan bahwa sering jadi second choice gitu. Kayak contohnya kayak gimana? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kayak misalkan ya, contohnya ya teman kamar saya itu kan bertiga. Terus kalau satunya kuliah, kan satunya sendirian tuh. Nah, baru dia kayak enak gitu ke saya. Tapi kalau misalkan ada teman satunya yang lagi datang, ya saya kayak nggak dianggap gitu. Makanya sejauh ini tuh saya paling nyaman di HP. Jadi kayak pasti teman-teman mau dimanapun saya berada, pasti kayak mereka tuh enggah kalau saya kebanyakan main HP. Karena ya saya sendiri tuh emang nggak nyaman gitu berada di situasi itu. Saya rasa kayak saya lebih asik di HP aja gitu. Terus sebenarnya saya tuh nggak apa-apa gitu jadi second choice atau gimana, karena saya mendapatkan teman aja udah seneng gitu. Tapi ya gimana ya, adalah lubuk hati di paling dalam nih kayak kenapa ya aku harus jadi diginiin gitu. Apakah aku emang nggak cukup buat dijadiin ya emang teman yang paling deket lah atau gimana gitu. Itu sih. Tapi dari apa yang Mbak Rizky tadi kan jadi nggak temennya gitu kan. Tapi kalau sama orang lain itu nggak kepikiran kan kalau orang lain istilahnya melakukan hal yang nggak enak. Orang lain tuh maksudnya di lingkungan kelas atau yang nggak kenal? Teman-teman yang lain yang nggak terlalu dekat. Kalau teman kelas saya tetap, kalau misalkan saya kenal terus tiba-tiba dia kayak ada ya di kelas kuliah saya tuh, ketika saya kayak melihat orang itu terus orang itu langsung apa ya lirikan matanya nggak enak, itu saya ada kepikiran gitu kayak kan benar aku tuh emang nggak disukai sama orang aku gitu. Oke, sudah teman-teman? Dari banyaknya pertanyaan ini nih, tadi ada memunculkan Mbak Rizkia mengatakan mudah terpikirkan, mudah kepikiran gitu-gitu. Selain mudah kepikiran nih, dari peristiwa itu apa yang paling Mbak Rizkia dapatkan? Ya itu Ibu, saya kayak apa ya, saya apa sih namanya kayak merasa sendirian di antara keramaian gitu. Terus setiap malam saya itu pasti nangis kayak nggak siap untuk menghadapi esok hari. Duh, besok ulangin hal yang sama. Aku ketemu mereka semua anak lagi, tapi aku tetap merasa sendirian gitu. Kayak saya sebenarnya pengen pulang, tapi di rumah saya juga nggak terlalu dekat sama orang tua. Jadi kayak apa ya, saya tuh kayak nggak merasa punya siapa-siapa. Sekian gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Belum ada. Jadi ini ya, Mbak Rizky itu sebelum suka overthinking dari pikirannya sendiri. Ya sih, karena ya apa ya,
mungkin dari keluarga juga kan, keluarga saya tuh nggak, menurut saya tuh juga nggak terlalu sayang gitu sama saya, karena saya sama orang tua kandung dikasih ke orang lain. Nah itu kayak udah jadi patokan banget buat saya, kayak aku emang nggak disayang gitu. Berarti karena orang tuanya seperti itu, jadi Barisnya menganggap bahwa orang lain itu juga enggak, maksudnya enggak peduli sepeduli itu dan enggak sayang sama Baris. Iya, karena dari keluarga sendiri aja udah, ini keluarga sendiri loh ya, padahal keluarga kandung yang pada intinya ya gara-gara dia saya ada gitu. Tapi kenapa dia seperti menganggap saya itu nggak ada, itu keluarga, apalagi orang lain gitu. Dan saya memang kayaknya memang banyak kekurangan sih. Baik, dari banyaknya nih cerita yang Mbak Rizkia sampaikan gitu, ada beberapa pemikiran-pemikiran yang cukup membuat Mbak Rizkia nih makin jadi tidak rasional gitu ya. Jadi tadi tuh ada merasa tidak disayang, beranggapan bahwa eh, apa namanya, semua orang dari keluarga sendiri itu sudah tidak sayang. Bagaimana kalau apa orang lain gitu? Akhirnya Mbak Rizkia menjadi tidak siap nih buat ketemu hari esok. Gimana besok ketemu orang-orang lain seperti itu. Oke, karena mohon maaf sekali waktunya sangat-sangat terbatas ya, waktunya sudah selesai. Eh, jadi di konseling hari ini mungkin masih sedikit yang kita bahas gitu ya dari konseling ini. Tadi Mbak Rizkia juga sudah menceritakan kalau sering overthinking, bagaimana kehidupannya nanti besokannya dengan orang-orang yang seperti ini terus, seperti itu ya. Iya. Mungkin karena ini masih permulaan, jadi mungkin kita bisa memulai sesi buat besokannya lagi. Kita buat janji untuk minggu depan, apakah bisa? Bisa konseling? Bisa. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih banyak Mbak Rizkia sudah mau terbuka gitu ya sama kita gitu. Dan teman-teman lain saya harapkan untuk menjaga kerahasiaannya di sesi konseling hari ini. Begitu saya tutup ya teman-teman. Semangat puasanya, semangat kuliahnya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Pamit ya Ibu. Terima kasih. Ya.